wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, segenap unsur pengurus Masjid Raya, dan kita semua jemaah salat isya, salat tarawih, dan kita semua yang berhadir insyaallah rahimakumullah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, tepatnya malam ke-28 Ramadan, kita bersama-sama dapat berhadir di masjid yang penuh dengan barokah ini dengan niat untuk melaksanakan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dan sekaligus berupaya untuk mensucikan diri kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dengan hidayah agar kiranya hidup ini lebih terarah, menghias kita dengan ilmu dan rahmat agar hidup ini lebih terasa bermanfaat. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Paduka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita adalah finalis Ramadan. Jadi jangan pernah merasa terkejut kalau jumlahnya semakin lama semakin sedikit, karena kalau hendak jumlah yang banyak itu hanya pada babak penyisihan. Begitu masuk babak semifinal berkurang pemain, begitu final bertambah berkurang. Takut awak jadi grand final tinggal 2 orang, imam sama Bilal. Itu baru menjadi. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat keluar dari Ramadan ini sekaligus menjadi pemenang dan mendapat sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita coba sedikit kembangkan tentunya keinginan untuk bertakwa itu tidak hanya sebatas doa. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Tak bisa. Ada ikhtiar, ada usaha. Kalau untuk mendapatkan kemewahan, kesenangan, darajat dunia ini saja kita butuh ikhtiar yang maksimal, konon pula lah untuk mendapatkan nilai-nilai ketakwaan. Kalau ada anak sekolah namun tak mendapat ijazah, harus belajar. Jadi kalau kita ni pun hendak mendapat ijazah takwa, juga harus ada usaha. Di antara usaha itu disebutkan Allah dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan Allah katakan beruntunglah orang-orang yang suci, karena sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi orang yang suci di muka dunia. Yang ada orang-orang yang mensucikan diri. Kita ni Bapak Ibu ibarat baju ini, kotor-kotor dicuci, omuk-omuk digosok. Wah, inilah diri kita. Siapa yang menganggap dirinya kotor, masuk mesin cuci. Maksudnya bukanlah arti kamu suruh masuk ke mesin cuci. Ini makna-makna sebenarnya. Ya, tentunya salah satu mesin cuci di bulan Ramadan ini adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Jadi jangan target kita nak mendapatkan Lailatul Qadar saja. Ya, kenapa iktikaf biar dapat Lailatul Qadar? Itu memang salah satu tujuan. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kita mensucikan diri kita. Walaupun tadi ada pengumuman malam besok tak ada difasilitasi iktikaf, begitu sendirilah iktikaf. Begitu nama tak bersih, begitulah membeli sabunnya, begitulah menyiapkan airnya, kitalah nama menggosoknya, kitalah nama
soal hidup ini. Ya, kalau kita ada memfasilitasi itikaf masing-masing. Kalau masalah makanan bawa dulu masing-masing. Awak pernah ada makan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu salah satu sarana untuk mensucikan diri. Kenapa? Karena Allah lanjutkan ayat itu, wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang yang banyak mengingat Allah dan sholat, dan itu akan maksimal zikir kita ketika iktikaf. Karena iktikaf itu berdiam diri dalam masjid. Makna berdiam diri itu bukan diam saja atau masih diam-diam. Tentunya di sana ada doa, disuruh kita berdoa kepada Allah. Mintalah sepanjang doa itu pantas, ya, sepanjang doa itu cocok ke kita. Macam ini ya, 28 malam udah ya. Doa kita, ya Allah, sampaikanlah aku pada akhir Ramadan. Itulah yang cocok ke kita, ya. Jangan pula pada mengadu-ngadu, ya Allah, macam mana supaya aku lebih cepat hari raya. Cepat pun hari raya nak ke mana kan? Bukan bisa pergi pun. Tak kepong ya sudah. Boleh ke muka tak kepong, mundur ke belakang tak kepong, ke kanan tak kepong. Ini juga sebenarnya kalau kita mau berbaik sangka kepada Allah, ingat ya, tidak ada yang terjadi di muka dunia ini selain daripada takdir Allah, dan tidak ada takdir Allah yang buruk. Itu yang Anda ingat. Tidak ada takdir dan keputusan Allah yang buruk. Semua adalah baik. Itu nama nak kita pahami. Jangan lagi kira-kira tanah pangapunya ini tak bisa mudik. Mudik pun menambah poning dia. Orang datang apa ni, apa ribu pun. Jadi kalau begitu manfaatkan saja. Mengapa? Karena kita berdoa. Kemudian banyakkan istighfar dalam iktikaf. Kemudian banyakkan berzikir kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka dia solat, masuk mengamalkan solat tasbih. Okay. Mudah-mudahan untuk awak pulang di masjid apa kalau ya kan? Jangan pulang iktikaf pada nanti dong. Kau tak boleh tidur. Kau tengok orang aku bercakap-cakap, diam dia aku ya. Tidak, tapi tentunya mengisi dengan berbagai macam rangkaian amal ibadah. Kemudian siapa orang mensucikan diri itu? Orang yang banyak dengan Allah dan mereka sholat. Kemudian dilanjutkan, bantu sirunal hayat dunia. Tapi banyak umatku, banyak hambaku, kata Allah, banyak manusia yang hanya memikirkan dunia. Dunia ni nama dari jalan ini, bukan main pikirkan ini, tapi pikir kita itu. Ya, licin besok aku nama itu akan berpikir saja. Ya, jalani saja lah dunia ini, sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, kalau dia jadi ustaz, jalanilah ustaz ni. Ceramah, udah selesai. Ya, nanti puaskan memang ceramah di dunia ini, nanti mati kalau ceramah itu. Tak lagi bisa ceramah kalau dah mati. Awaklah kau apa? Kalau ceramahin. Jadi kalau tukang uji, di dunia dipuaskan memang menguji. Nanti di akhirat kita pula akan uji. Karena ada ujian yang lebih menakutkan dari ujian nasional. Inilah ujian akhirat. Pertanyaan-nyonak, dialog langsung, interview, nampak tanya malaikat. Tak ada senyumnya, membilok-bilokkan saya begitu. Asal dapat paten, tak dapat bodoh-bodoh. Jadi siapa yang tukang uji dah di dunia dipuaskan sebelum kita diuji dalam kehidupan alam barzah. Jadi itu Bapak, jangan paling bersumpah dunia ini Bapak Ibu ya. Biarkanlah Korea Raya itu tak terpisahkan orang itu dah. Memang walaupun kini banyak jamaah kota daripada jamaah masjid. Kalau di kota berbulan-bulan saja. Nah itu juga orang kita nak ubah-ubah pada. Iya. Tak ada juga dapat yang pergi kosong pulang kosong. Apa kalau masuk toko keluar toko, masuk pajak keluar pajak. Cocok lo dah baju tak cocok di hak lo. Cocok sudah di apa tak cocok di badan. Begitulah kita. Itulah fitrah dunia. Takkan mampu kita mengejarnya. Andaikan kita kejar bodoh dunia ini tak dapat. Andaikan dapat tak banyak. Andaikan tak banyak tak puas. Andaikan puas tidak akan abadi. Itu saja intinya. Jadi ambil saja tentang ada di apa sudah. Kalau makanya kaitannya kepada itu, kalau pun ada waktu awak di dunia ini sidokah-sidokahkan. Nanti bentar lagi berzakat. Jadilah berzakat orang pintar supaya bermanfaat harta dunia ini. Maksud zakat pintar ni apa? Janganlah bawa saya dikasih. Walaupun memang berzakat tu pakai boras, cuman pikirkan juga lah.
Andaikan bapak ibu besok hari raya makan nasi pakai rondang daging, panomat kawan dan susah-susah tuh makan nasi pakai dadah tolo. Maksudnya apa? Kasihlah pembeli tolo. Pembeli tolong saja, tapi tidak, buatlah minyaknya. Macam mana dia mendadak tolong kata minyak? Paling tidak salam kalau penambah 10.000 sebagai sedekah, biar dia bisa merasa senang, dia gembira, dan akhirnya dia berdoa, ya Allah panjangkan umur orang yang bersedekah ini. Ya, ini bintang namun, ya, supaya apa? Supaya selamat. Karena Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itulah tempat yang lebih baik dan abadi. Kenapa? Di situ lagi toko kalau selama-lamanya. Di neraka pun kokal juga. Tapi kabarnya orang Islam masuk surga atau mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Masuk surga pun tak bertanda. Bertanda ada tanda nanti itu. Maka ketahuan ini. Begitu dia luar sudah dari siksa neraka ini, udah habis dosanya. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke surga. Baca ke dalam surga. Tengok mantan neraka itu. Ada tandanya. Memang kau dah lupa lopu awak di neraka itu, Pak. Sampai kayak masuk penjara. Dah lupa lopu awak. Keluarlah mantan nak. Apa ni? Kau biji mata ni. Bongkar. Begitu kira-kira ya. Jadi makanya naknya kita berharap masuk ke dalam surga, makanya burulah akhirat itu. Karena siapa yang mengejar akhirat, dunia akan tunduk di bawah telapak kakinya. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan tunduk di bawah telapak kaki. Maka jangan heran kenapa orang yang menghabiskan hidupnya berzikir tapi dia tidak pernah mengalami kesusahan. Tengoklah tuan-tuan syekh yang berzikir saya turun. Datang orang mengantarkan. Datang orang mengantarkan. Dua yang datang orang mengantarkan ke tuan syekh. Akuan sama salaman. Akuan itu apa? Minta doakan. Memang doa tuan syekh ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah sampai mereka kepada tahapan ini. Awak macam mana pun mendoakannya, hingga sakit pinggang awak mendoakannya, tak mampu. Kenapa? Wasilah sambungan hati kita belum tersampaikan. Jadi maka dari itu kejarlah akhirat ini, insya Allah mudah-mudahan karena kita bakal ke akhirat. Jangan pernah mengejar apa yang bakal kita tinggalkan, tapi kejarlah apa yang bakal kita hadapi agar insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Udah selesai ceramah kita. Coba kita pulang ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas segala perhatian diucapkan ribuan terima kasih. Atas segala kekurangan saya dapat diberikan kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.